Pak Harjono kini berusia 91 tahun. Tanpa suplemen mahal, tanpa dokter pribadi, tanpa panti jompo. Namun selama lebih dari 30 tahun terakhir, beliau tidak pernah terserang flu, tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan tidak pernah melewatkan satu pagi pun. Setiap hari, beliau masih mengemudi sendiri ke pasar, memasak, menyiram tanaman, membaca koran seperti orang muda. Kedengarannya seperti dongeng, tapi itu adalah kenyataan. Dan hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah bahwa rahasianya dimulai dari 5 kebiasaan kecil setiap pagi. Ketika saya bertanya kepada beliau tentang rahasianya, beliau hanya menjawab dengan tenang. Saya hanya melakukan 5 hal kecil setiap pagi, secara konsisten setiap hari, tanpa terlewat. Jawaban itu membuat saya terdiam. Bukan karena keajaibannya, tetapi karena rasa penyesalan. Mungkinkah saat kita sibuk mencari cara hidup panjang yang rumit, kesehatan sejati justru berawal dari kebiasaan sederhana, yang justru sering kita abaikan setiap pagi? Bapak Ibu, pernahkah Anda bangun tidur dengan perasaan berat di tubuh? Tubuh terasa belum sepenuhnya sadar, pikiran masih kabur, persendian kaku, dan hanya ingin berbaring sedikit lebih lama? Pernahkah Anda mengira itu adalah tanda sudah tua? Atau mungkin itu hanya cara tubuh memberitahu bahwa ia butuh cara mulai hari yang berbeda? Jika Anda pernah mengalami hal itu, silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Karena siapa tahu, justru dari cerita Anda, seseorang di luar sana merasa bahwa mereka tidak sendirian. Saya dulu berpikir bahwa di usia 70 ke atas, semua orang harus menerima bahwa tubuh menjadi lamban, mudah lelah, dan pagi hanyalah waktu untuk mengumpulkan tenaga. Tapi setelah berbincang dengan Pak Harjono, saya mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Beliau tidak banyak bicara tentang penyakit. Beliau hanya berbicara tentang kesadaran, tentang napas yang tenang, tentang rasa bahagia ketika matahari terbit, dan tentang memulai hari sebagai sebuah anugerah, bukan kewajiban. Saya teringat banyak lansia yang pernah saya temui. Mereka yang setiap pagi bangun dengan tubuh terasa berat seperti batu, bangun terasa pusing, sarapan tanpa selera, dan pikiran lelah tanpa alasan jelas. Ada yang menganggap itu hal yang normal. Tapi apakah normal berarti tidak bisa diubah? Semakin banyak dokter dan ilmuwan menyatakan, cara kita memulai pagi berpengaruh langsung pada tekanan darah, daya ingat, suasana hati, dan sistem imun sepanjang hari itu, dan dalam jangka panjang, pada keseluruhan proses penuaan. Maka daripada memulai hari dalam kelelahan, kecemasan, dan rasa malas, mengapa kita tidak mencoba memulai kembali dengan cara yang pelan, lembut, namun penuh kesadaran? Hari ini, saya tidak membawa hal yang luar biasa. Hanya 5 kebiasaan sederhana yang telah dilakukan Pak Harjono selama lebih dari 30 tahun untuk hidup sehat, sadar, dan penuh semangat di usia 91. Dan saya percaya, jika Anda mulai dari 1 kebiasaan kecil saja dari 5 hal itu esok pagi, maka sangat mungkin kesehatan usia lanjut Anda akan menuju arah yang berbeda. Penuaan bukanlah hal yang bisa kita hentikan. Tapi hidup sehat di masa tua, itu adalah pilihan yang sepenuhnya bisa kita ambil. Dan pilihan itu dimulai dari pagi hari. Banyak orang berpikir, semakin tua maka semakin lemah adalah hal yang pasti. Tapi ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa penuaan tidak hanya bergantung pada usia, tapi sangat ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup setiap hari. Terutama bagaimana kita memulai pagi hari. Ketika masih muda, kita bisa bangun siang, sarapan tergesa-gesa, pergi bekerja tanpa merasa apa-apa. Tapi saat usia bertambah, setiap gerakan, setiap napas, setiap keputusan kecil di pagi hari memberi dampak nyata pada tekanan darah, daya ingat, sendi, dan semangat sepanjang hari. Tubuh lansia tidak lagi pulih secepat dulu. Karena itu, jika setiap pagi kita terus terburu-buru bangun, tidak makan dengan benar, dan tidak memberi waktu tubuh untuk beradaptasi, maka kesehatan akan terus menurun sedikit demi cut, secara diam-diam tanpa kita sadari. Menurut Dr. Rahmawati Budiarti, spesialis geriatri di Jakarta, dalam 30 menit pertama setelah membuka mata, tubuh lansia sangat rentan berada dalam kondisi tidak seimbang. Tekanan darah rendah, otak kekurangan oksigen, sendi masih kaku. Jika tidak hati-hati, akibatnya bisa pusing, jatuh mendadak, atau bahkan stroke ringan tanpa disadari. Statistik dari Lembaga Kedokteran Pencegahan Nasional Indonesia juga menunjukkan hampir 2/3 kasus lansia jatuh di dalam rumah terjadi di pagi hari, hanya dalam 1 jam pertama setelah bangun tidur. Namun sayangnya, banyak orang justru mengabaikan waktu penting ini.
Ada yang langsung memegang ponsel begitu membuka mata. Ada yang langsung berdiri untuk ke kamar mandi. Ada juga yang melewatkan sarapan karena merasa tidak lapar. Hal-hal kecil yang tampaknya sepele itu justru menjadi penyebab tubuh makin lemah, pikiran makin lesu, dan usia tua terasa makin berat sedikit demi sedikit. Sebaliknya, jika kita tahu cara memberi diri kita awal hari yang benar, dengan lembut, pelan, dan penuh kesadaran, maka hanya dalam beberapa minggu, tubuh akan menyesuaikan diri. Napas menjadi lebih dalam, pikiran lebih jernih, dan kesadaran kembali hadir tanpa perlu suplemen apapun. Apakah Anda masih ingat kapan terakhir kali Anda memulai hari tanpa terburu-buru, tanpa kecemasan, tanpa rasa lelah? Jika sudah lama tidak, mungkin inilah saatnya untuk memulai kembali. Tidak perlu hal besar, cukup beberapa menit pertama di pagi hari yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri dengan rasa hormat dan kasih sayang. Dan apa tindakan pertama dalam perjalanan itu? Satu hal yang sangat sederhana, hanya membutuhkan kurang dari 2 menit setiap pagi, namun bisa membantu Anda menghindari hal yang paling ditakuti para lansia, jatuh. Mari kita mulai dari sana. Karena itu, jika ada satu waktu yang paling tepat untuk memulai perubahan dan membangun kembali ritme hidup yang sehat, maka itulah setiap pagi. Mulailah dari hal-hal kecil, dari napas pertama, dari gerakan pertama, dari gelas air pertama, dan dari pilihan Anda sendiri untuk memulai kembali, mulai besok pagi. Hal pertama yang selalu dilakukan oleh Pak Harjono, orang yang tetap sehat selama lebih dari 30 tahun tanpa sakit, adalah sesuatu yang tampaknya sangat sederhana hingga mudah diabaikan. Meluangkan 90 detik untuk membangunkan tubuh sebelum bangkit dari tempat tidur. Banyak dari kita terbiasa langsung bangkit begitu membuka mata. Kadang karena ingin ke kamar mandi, kadang karena bunyi alarm, atau hanya karena merasa sudah bangun. Tapi di usia lanjut, tubuh tidak lagi bereaksi secepat dulu. Aliran darah melambat, sendi menjadi kaku setelah berjam-jam tidak bergerak, dan pikiran masih dalam keadaan setengah sadar. Jika kita bangun dengan tergesa-gesa, bukan hanya bisa pusing dan sempoyongan, tapi kadang itu adalah awal dari jatuh mendadak yang tak terduga. Saya pernah mendengar kisah Ibu Aminah, 70 tahun, di Magelang. Suatu pagi beliau baru saja membuka mata dan langsung turun dari tempat tidur karena mengira cucunya akan terlambat ke sekolah. Hanya beberapa langkah, beliau terjatuh di kamar mandi. Akibatnya beliau harus beristirahat lebih dari 2 minggu, dan setelah itu tidak lagi berani bergerak cepat seperti dulu. Bukan karena tubuhnya melemah, tapi karena beliau sadar, tubuh perlu dipersiapkan dengan matang sebelum memulai hari. Lalu bagaimana cara mempersiapkan tubuh dengan benar? Cukup 90 detik saja. Setelah membuka mata, tetaplah berbaring. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi 3 kali. Setelah itu, gerakan ringan jari-jari tangan seperti sedang bermain piano, lalu jari-jari kaki. Putar pergelangan tangan dan kaki secara perlahan, 5 kali searah jarum jam, 5 kali berlawanan. Lalu miringkan tubuh ke satu sisi. Letakkan kedua kaki ke lantai, duduk perlahan, dan tetap duduk di tepi ranjang selama 1 menit. Gerakan ini memang ringan, tetapi menjadi sinyal penting bagi sistem saraf, peredaran darah, otot, dan sendi. Ini seperti memberitahu tubuh, waktu bekerja sudah dekat. Mari lakukan pemanasan ringan agar tidak terkejut. Menurut penelitian Universitas Gadjah Mada tahun 2020, lansia yang melakukan gerakan perlahan seperti ini setiap pagi mengalami penurunan risiko jatuh hingga 32%, serta peningkatan keseimbangan dan kesadaran dalam 2 minggu. Tidak perlu obat, tidak perlu alat, hanya 90 detik setiap pagi untuk hidup lebih aman dan stabil. Saya menyebut kebiasaan ini sebagai salam penuh kasih untuk tubuh. Karena ketika kita memulai hari dengan perhatian terhadap diri sendiri, tubuh akan merespons dengan kestabilan dan kesehatan sepanjang hari. Apakah Anda pernah merasa pusing saat baru bangun duduk? Pernah terjatuh karena terburu-buru di pagi hari? Jika iya, bagikan kisah Anda di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa mencegah orang lain mengulangi kesalahan yang sama. Dan ketika tubuh telah dibangunkan dengan aman dan penuh kasih, langkah berikutnya adalah menambah energi dari dalam. Tapi bukan dengan kopi atau teh manis, melainkan segelas air hangat sederhana yang disebut oleh Pak Harjono sebagai segelas air paling berharga dalam sehari. Itulah kebiasaan kedua yang ingin saya bagikan kepada Anda, meminum minuman emas di pagi hari. Terdengar puitis, tapi bahan-bahannya sangat sederhana. Air hangat, beberapa tetes air lemon, sedikit bubuk kunyit, dan sejumput lada hitam.
Lemon membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan pencernaan. Kunyit dikenal dengan sifat anti-inflamasi, menenangkan sendi, dan baik untuk hati. Lada hitam membantu tubuh menyerap kunyit lebih efektif. Menurut penelitian Universitas Udayana tahun 2021, lansia yang meminum campuran ini setiap pagi selama 4 minggu menunjukkan perbaikan nyata pada sistem pencernaan, mengurangi perut kembung, dan lebih jarang terkena flu ringan. Ibu Kuswandari, 74 tahun, adalah salah satu contohnya. Dulu beliau mudah lelah, sulit buang air besar, dan gampang sakit saat cuaca berubah. Tapi setelah 2 minggu minum secara rutin, beliau merasa perut lebih ringan, buang air lancar, dan selama 2 bulan tidak terserang flu sama sekali. Semuanya dimulai dari 1 gelas kecil, namun memberikan kenyamanan sepanjang hari. Cara membuatnya juga sangat mudah. Panaskan sekitar 200 ml air, tidak perlu sampai mendidih, cukup hangat untuk diminum dengan nyaman. Tambahkan air perasan dari setengah buah lemon segar, lalu masukkan 1/4 sendok teh bubuk kunyit dan sejumput lada hitam. Aduk rata dan minum perlahan, sebaiknya sambil duduk tegak, saat perut masih kosong, sekitar 15 menit sebelum sarapan. Ini bukan obat mujarab, tapi sebuah tindakan sederhana yang membantu tubuh membersihkan diri, memulai proses pencernaan dengan ringan, serta membangunkan hati, usus, dan sistem imun secara alami. Saya tahu ada yang mungkin berpikir, kebiasaan sekecil itu, apa bisa membawa perubahan? Tapi saya percaya, dan itu pula yang telah dibuktikan oleh Pak Harjono selama lebih dari 30 tahun. Justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsistenlah yang punya kekuatan besar. Anda tidak perlu menunggu merasa lelah baru mulai minum. Anggaplah air emas ini sebagai hadiah untuk hati, usus, sistem imun, dan untuk diri Anda sendiri. Setiap pagi, dan ketika tubuh sudah bersih dari dalam, pikiran pun menjadi lebih jernih dan ringan. Maka inilah saatnya kita melangkah keluar, bukan untuk terburu-buru, tetapi agar kaki kita bisa bergerak dalam ketenangan. Tidak perlu banyak, hanya beberapa langkah perlahan di tengah pagi yang sejuk. Mari kita lanjutkan ke kebiasaan berikutnya, sebuah gerakan kecil yang bisa menenangkan pikiran dan membangkitkan kelenturan seluruh tubuh. Berjalan kaki di pagi hari selama 15 menit. Itu bukan olahraga berat, bukan untuk berkeringat, tapi untuk mendengarkan diri sendiri. Untuk membiarkan tubuh memulai dengan irama yang tepat, untuk menyatukan napas, dan agar setiap langkah menjadi obat alami bagi kesehatan di usia tua. Tidak perlu sepatu olahraga mahal, tidak perlu alat penghitung langkah atau jam tangan pintar. Hanya perlu sepasang kaki dan ruang kecil, bisa di halaman, taman kecil, sekitar rumah, atau cukup bolak-balik di ruang tamu saat hujan turun. Yang penting bukanlah jaraknya, tetapi napas, langkah, dan kehadiran penuh dalam setiap gerakan. Mungkin sudah lama kita berjalan, hanya karena ada urusan. Pergi ke pasar, menjemput cucu, mengepel lantai, atau keluar rumah karena ada keperluan. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berjalan hanya untuk diri sendiri. Bukan untuk menyelesaikan apapun. Bukan untuk melayani siapapun. Tapi untuk mendengarkan kaki sendiri yang sedang bergerak, menghirup napas panjang, dan merasakan udara pagi menyentuh dada. Saat kita berjalan kaki, tubuh tidak hanya membakar energi, tapi juga mengaktifkan kembali sistem penting seperti peredaran darah, pernapasan, dan sistem limfatik yang bertugas membuang racun dari tubuh. Sendi menjadi lebih licin, otot menjadi hangat, napas lebih dalam, lebih stabil, dan otak menerima lebih banyak oksigen. Dan yang terpenting, suasana hati pun menjadi lebih ringan. Menurut penelitian dari Institut Ilmu Olahraga Bandung tahun 2022, hanya dengan berjalan kaki selama 15-20 menit. Setiap pagi, tingkat peradangan dalam darah pada orang di atas 65 tahun berkurang secara signifikan, serta tekanan darah dan kadar gula darah juga menunjukkan peningkatan yang nyata setelah 4 minggu. Penelitian lain dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa berjalan di luar ruangan, meski pelan, dapat meningkatkan kreativitas dan kejernihan pikiran hingga 60% dibandingkan hanya duduk diam di dalam ruangan. Saya ingat Pak Harjono pernah berkata, pada pagi hari ketika ia tidak bisa berjalan kaki karena hujan deras atau kesibukan, ia merasa hari itu seperti kehilangan sebagian semangat hidup. Bukan karena kebiasaan yang terlewat, tapi karena tubuh tidak dipanaskan secara alami. Bagi beliau, berjalan kaki bukanlah olahraga, melainkan ucapan terima kasih untuk kaki yang telah melayaninya hampir 1 abad. Caranya pun sangat sederhana.
Bapak Ibu hanya perlu memilih waktu yang sejuk, sekitar sebelum pukul 7 pagi. Pakai sepatu yang nyaman, melangkah pelan, tak perlu terburu-buru. Setiap langkah, tarik napas dalam selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Jika memungkinkan, tersenyumlah sedikit. Karena saat berjalan sambil tersenyum, saraf vagus, pusat pengatur detak jantung, pencernaan dan emosi, akan teraktivasi, membuat seluruh tubuh menjadi lebih seimbang. Dan izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu berjalan kaki hanya untuk diri sendiri, bukan untuk siapapun, bukan untuk apapun? Kapan terakhir kali Bapak Ibu bernapas teratur dan merasakan setiap langkah? Jika sudah lama, mungkin hari ini adalah awal yang baru. Dan jika Bapak Ibu sudah terbiasa berjalan setiap pagi, atau pernah mengalami sesuatu yang spesial saat berjalan kaki, silakan bagikan di kolom komentar. Siapa tahu kisah Bapak Ibu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk memulai kembali dirinya. Dan ketika kaki sudah terbangun, tubuh sudah bergerak, napas sudah lebih dalam, saatnya kita membutuhkan hal penting lainnya. Sarapan bergizi, bukan sekadar mengisi perut, tapi untuk memberi makan ingatan, sendi, dan kekuatan usia lanjut. Mari Bapak Ibu ikut saya ke kebiasaan keempat. Setelah beberapa menit bergerak ringan dan bernapas dalam di udara pagi yang segar, tubuh siap menerima energi dari dalam saat organ dalam butuh bahan bakar yang tepat. Bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk memulihkan otot, menyuburkan ingatan, menstabilkan kadar gula darah, dan mempertahankan energi sepanjang pagi. Dan itulah sebabnya sarapan kaya protein menjadi kebiasaan penting keempat yang selalu dijaga Pak Harjono selama lebih dari 3 dekade terakhir. Banyak orang tua yang masih sarapan sangat ringan, beberapa potong kue, segelas teh manis, sepotong roti, atau hanya secangkir kopi hitam. Mereka berpikir pagi tidak perlu makan banyak. Namun kenyataannya, semakin tua usia, semakin besar kebutuhan tubuh akan protein agar tidak kehilangan massa otot, sendi tidak cepat lemah, tidak cepat lelah, dan tidak sulit pulih saat sakit. Inilah yang sering diabaikan banyak orang. Tubuh orang di atas usia 60 tahun mulai kehilangan massa otot setiap tahun. Proses ini disebut sarkopenia. Jika tidak cukup makan protein, kita akan merasa cepat lemah, mudah jatuh, sulit berjalan, lama sembuh setelah sakit, dan yang paling penting, sistem imun menjadi tidak efektif. Bapak Ibu pernah merasa masih lapar setelah makan bubur di pagi hari? Atau hanya beberapa jam kemudian merasa lelah, mengantuk, tangan kaki lemas? Itu tanda tubuh sedang kekurangan energi yang benar-benar dibutuhkan. Protein? Dr. Yuliana Setiawan, ahli gizi di Bandung mengatakan, sarapan kaya protein tidak hanya membantu lansia menjaga otot, tapi juga mendukung daya ingat, mengatur kadar gula darah dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penelitian dari Lembaga Gizi Nasional tahun 2023 juga menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sekitar 25-30 gram protein saat sarapan selama 6 minggu berturut-turut menunjukkan peningkatan nyata dalam kekuatan otot, rasa kenyang yang lebih lama, dan suasana hati yang lebih stabil sepanjang hari. Jadi, sarapan kaya protein itu seperti apa? Tidak perlu rumit. Pak Harjono biasanya memulai hari dengan 1 butir telur rebus, 1 gelas yogurt tanpa gula, segenggam kacang almond, dan beberapa irisan pisang matang. Total waktu persiapan kurang dari 5 menit, tetapi manfaatnya terasa sepanjang pagi. Jika Bapak Ibu vegetarian, bisa diganti dengan tempe kukus, susu kedelai, atau 1 sendok bubuk protein nabati dari kacang hijau, chia seed, atau beras. Yang terpenting bukanlah menu yang mewah, tapi keteraturan dan keseimbangan. Dan mohon diingat satu hal, jangan tunggu lapar baru makan. Banyak lansia mengatakan tidak merasa lapar di pagi hari, tapi itu bukan karena tubuh tidak butuh makan, melainkan karena sinyal rasa lapar sudah tidak sejelas dulu. Maka dari itu, makanlah secara sadar, teratur, dalam jumlah dan kualitas yang tepat, terutama protein. Saya pernah bertanya pada Pak Harjono, mengapa Bapak tidak pernah melewatkan sarapan? Beliau hanya tertawa. Karena saya tidak ingin membiarkan perut kosong saat otak harus bekerja. Jawaban yang sederhana, namun sangat tepat. Apa yang Bapak Ibu makan untuk sarapan pagi ini? Apakah menu itu cukup mengandung protein dan serat untuk menjaga tubuh tetap kenyang dan waspada? Jika Bapak Ibu memiliki menu sarapan sehat yang mudah dibuat atau sedang mencari cara untuk makan lebih bergizi, saya sangat ingin membaca cerita Bapak Ibu di kolom komentar. Siapa tahu kisah kecil itu bisa menjadi inspirasi bagi seseorang untuk memulai hari yang lebih utuh dan bermakna. Menutup sarapan pagi yang bergizi lengkap,
Setiap sel terisi, setiap sendi lentur, setiap napas teratur, masih ada satu hal lagi yang perlu dipelihara. Pikiran. Mungkin Bapak belum menyadarinya, tapi setiap pagi, kita sering memulai dengan satu kebiasaan yang sangat umum, meraih ponsel. Lalu kita mulai menggulir berita, harga kebutuhan, cuaca, politik, bahkan kabar duka dari orang asing entah di mana. Semua itu membanjiri otak dalam beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Dan meski kita tak menyadarinya, sistem saraf kita sudah memulai hari dalam kondisi siaga, tegang, dan mudah lelah. Namun jika alih-alih membuka ponsel, kita meluangkan 3 menit saja untuk bernapas dalam-dalam, membayangkan pagi yang tenang, hari yang damai, maka hanya dengan 3 menit itu, segalanya bisa berbeda sepanjang hari. Jika kita menunda sejenak semua hal, meluangkan 3 menit saja, bukan untuk melakukan apapun, melainkan hanya untuk bernapas, membayangkan, dan menjaga hati tetap tenang, maka 3 menit itu bisa mengubah cara kita menjalani hari tersebut. Inilah kebiasaan kelima dalam rutinitas pagi Pak Harjono. Meditasi visualisasi selama 3 menit. Beliau biasa duduk di kursi kecil di pojok ruangan, tanpa lilin aromaterapi, tanpa musik meditatif, cukup dengan keheningan. Mata terpejam lembut, tarik napas lewat hidung selama 4 detik, hembuskan lewat mulut selama 6 detik. Lalu beliau membayangkan hari yang diinginkannya, menyiram tanaman, sarapan bersama cucu, mendengar burung bernyanyi di halaman, dan menjalani hari dengan ketenangan. Hanya itu, saya pernah bertanya, apakah meditasi sungguh mengubah sesuatu? Beliau menjawab, bukan dunia yang saya ubah, tapi cara saya melangkah ke dalamnya. Cara kita memulai hari bukan hanya soal apa yang kita makan atau bagaimana kita bergerak. Itu juga soal pikiran. Jika pikiran kacau, tubuh mudah lelah. Jika pikiran cemas, detak jantung naik, tekanan darah meningkat, tidur malam pun terganggu. Tapi saat pikiran tenang, semua akan ikut melunak. Sebuah studi dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 2019 menunjukkan, hanya dengan 3-5 menit visualisasi positif setiap pagi selama 1 bulan, lansia mengalami penurunan kecemasan, tidur lebih nyenyak, dan konsentrasi membaik. Yang menarik, otak tidak bisa membedakan antara bayangan yang nyata dan pengalaman sungguhan. Artinya, jika Bapak membayangkan hidup dalam kedamaian, otak akan merespon seolah itu benar-benar terjadi. Cara melakukannya sangat mudah. Bapak bisa duduk di kursi atau di tepi ranjang, pejamkan mata, bernapas perlahan, dan alih-alih membiarkan pikiran dibawa oleh kecemasan, bayangkan suasana yang menenangkan, wajah cucu yang tersenyum, hidangan hangat, sinar matahari pagi menembus jendela, atau sekadar diri Bapak sendiri, sehat, tenang, dan tersenyum di depan cermin. Jika awalnya sulit fokus, jangan khawatir. Pikiran juga perlu dilatih. Seperti otot, semakin sering digunakan semakin kuat jadinya. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu, Bapak akan menyadari bahwa Bapak tidak lagi mudah marah karena hal kecil, tidak lagi sulit tidur karena hal sepele, dan yang paling penting, tidak lagi merasa lelah tanpa sebab. Apakah Bapak pernah mencoba meditasi pagi, atau pernah berharap pagi Bapak lebih tenang? Jika ya, mohon bagikan sedikit di kolom komentar. Bisa jadi cerita Bapak akan membantu seseorang di luar sana yang sedang dalam hiruk-pikuk menemukan momen hening untuk mencintai dirinya sendiri. Dan saat tubuh telah dihangatkan dengan ritme yang tepat, pikiran diperbarui dengan kedamaian, perjalanan pagi kita nyaris sempurna. Saatnya menengok ke belakang dan bertanya, hanya dengan 5 langkah kecil setiap pagi, mungkinkah seorang lansia mengubah arah hidupnya? Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah menelusuri bersama 5 kebiasaan pagi yang tampak sederhana, tapi menyimpan kekuatan sunyi untuk menjaga kesehatan, semangat, dan kemandirian di usia lanjut. Tak ada langkah yang terlalu sulit, tak perlu alat mahal, tak perlu bantuan siapapun. Semuanya bisa dimulai di kamar Bapak sendiri, pada pagi esok hari. Dari 90 detik gerakan untuk membangunkan tubuh, ke segelas air emas untuk membersihkan dari dalam. Dari langkah kaki yang tenang, ke sarapan tinggi protein, hingga 3 menit hening untuk menenangkan pikiran. Masing-masing mungkin kecil, tapi bila disatukan, setiap pagi, mereka akan menjadi fondasi bagi tubuh yang kuat, pikiran yang stabil, dan masa tua yang penuh makna. Bapak belum tentu langsung bisa melakukan semua kebiasaan sekaligus. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah mulai. Mungkin besok Bapak hanya duduk 90 detik sebelum berdiri, atau hanya menambah 1 butir telur di sarapan, atau cukup tarik napas dalam 3 kali sebelum meraih ponsel. Setiap tindakan itu adalah 1 langkah maju.
Dan kesehatan bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari pilihan-pilihan sederhana seperti itu, diulang cukup lama, dengan cinta pada diri sendiri. Jika Bapak sudah pernah menerapkan salah satu dari kebiasaan di atas, atau punya cara sendiri agar pagi hari terasa lebih nyaman, saya sangat berharap Bapak bersedia berbagi di kolom komentar. Cerita Bapak mungkin menjadi semangat bagi orang lain yang sedang bingung harus mulai dari mana. Dan jika Bapak merasa konten ini bermanfaat, silakan klik tombol langganan agar tidak ketinggalan video selanjutnya tentang kesehatan, gizi, gerak, dan ketenangan batin di usia lanjut. Saya percaya kita, di usia berapapun, tetap layak mendapat awal yang baru setiap pagi, dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang damai. Terima kasih telah menyimak hingga akhir perjalanan ini. Semoga besok pagi Bapak terbangun dengan napas yang lebih dalam, langkah yang lebih mantap, dan senyum yang jelas terasa di dalam hati. Saya masih bisa, dan saya masih terus memulai.